Ya, ini serius. Bentar. Udah ada. Kalau ada kesalahan skip aja. Ya, yuk. Selamat malam, perkenalkan saya Angel Arandra dan rekan saya Zevanya Damanik serta Febila Azhara dari tim Justice Craft Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan legal opinion dengan judul Efektivitas Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Implementasi UU TKPS 2022. Melalui presentasi ini, kami ingin mengkritisi bagaimana norma progresif dalam UU TKPS ternyata belum sepenuhnya tercermin dalam praktik peradilan, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi dan pemulihan korban. Baik, untuk memulai pembahasan kali ini, izinkan kami masuk ke latar belakang permasalahan. Yang pertama, kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Pada Januari sampai dengan Juni 2025, tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling dominan. Korban kerap berada pada posisi rentan karena minim pendampingan dan beresiko mengalami reviktimisasi. Untuk memperkuat perlindungan, negara menghadirkan UU TKPS 2022 yang menjamin pemulihan dan restitusi bagi korban. Namun dalam praktiknya, seperti pada putusan nomor 270 pidana khusus tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta, hak restitusi tidak diberikan meskipun korban mengalami trauma. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi UU TKPS belum sepenuhnya efektif sehingga perlindungan korban belum optimal. Lanjut, identifikasi isu hukum. Yang pertama, bagaimana mekanisme perlindungan dan pemulihan korban menurut UU TPKS 2022. Yang kedua, apa saja hambatan dalam implementasinya di Indonesia dan bagaimana rekomendasi perbaikannya agar penerapannya terwujud secara optimal. Selanjutnya, analisis normatif. UU TPKS 2022 menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengedepankan victim-centered approach. UU ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan secara menyeluruh sejak tahap pelaporan. Paradigma ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kondisi korban dari dampak kekerasan seksual. Yang selanjutnya adalah restitusi dalam UU TPKS. Pemulihan korban dijamin melalui mekanisme restitusi yang secara tegas diatur dalam pasal 16 pasal 30-37 UU TPKS yang mewajibkan hakim mencantumkan perintah restitusi dalam putusan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu. Pasal 31 ayat 1 juga mengharuskan penyidik, penuntut hukum, dan hakim untuk memberitahukan hak restitusi sejak awal proses hukum. Apabila terpidana tidak mampu membayar seluruh nilai restitusi, negara berkewajiban menanggungnya dalam dana bantuan korban sebagaimana ditegaskan dalam pasal 35. Dengan demikian, pemenuhan hak restitusi memiliki dasar normatif yang kuat, bersifat wajib, dan menempatkan negara sebagai penjamin akhir hak korban. Realitas di lapangan. Meskipun pengaturan normatif dalam UU TPKS sudah komprehensif, implementasinya pada praktik peradilan masih belum efektif. Hal tersebut tampak dalam putusan nomor 270 dan Agustus tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta, di mana majelis hakim memang menjatuhkan pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi tidak membuat perintah restitusi dalam amar putusannya. Meskipun korban mengalami dampak psikologis yang nyata, tidak adanya inisiatif dari penuntut umum untuk mengajukan restitusi semakin menunjukkan bahwa perlindungan hak korban belum berjalan sesuai mandat undang-undang. Dan demikian, masih terdapat kesenjangan yang sangat jelas antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam kasus konkret. Lalu hambatan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa paradigma victim center yang dikehendaki UU TKPS belum terinternalisasi secara konsisten dalam budaya hukum aparat penegak hukum, yang sebagian masih berpola pikir aktor
center atau berfokus pada pemidanaan pelaku semata. Hambatan lain terletak pada belum optimalnya koordinasi antar lembaga seperti penyidik, jaksa penuntut umum, UPTD PPA, serta LPSK, yang berpotensi membuat korban tidak memperoleh pendampingan dan pemulihan secara terpadu. Akibatnya, pemenuhan hak korban masih bergantung pada inisiatif aparat atau pihak korban sendiri, sehingga mekanisme restitusi dan perlindungan belum berjalan otomatis sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS. Kesimpulan dari tim kami adalah, secara normatif, UU TPKS telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif dan proaktif bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan dan restitusi yang bersifat wajib. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif, sebagaimana terlihat dalam putusan nomor 270 pidana khusus tahun 2025 Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak mencantumkan restitusi meskipun korban mengalami dampak psikologis. Hal ini menunjukkan masih lemahnya internalisasi paradigma victim centered dan rendahnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap mandat restitusi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara norma dan praktik yang mengakibatkan hak korban belum terlindungi secara optimal. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama yaitu mewajibkan APH melakukan asesmen kerugian korban dan mengajukan restitusi sejak tahap penyidikan. Selanjutnya, memperkuat pelaksanaan automatic referral agar korban otomatis didampingi UPTD, PPA, atau LPSK sejak awal proses hukum. Yang selanjutnya, melakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai paradigma victim centered approach. Yang selanjutnya, meningkatkan koordinasi dan alur kerja terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD, PPA, dan LPSK. Yang terakhir, melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terkait implementasi restitusi sebagai bagian dari akuntabilitas penegakan UU TPKS. Demikian pemaparan legal opinion dari kami. Dari analisis yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa UU TPKS sebenarnya telah menyediakan jaminan pemulihan yang sangat kuat bagi korban. Namun, tantangan implementasi masih perlu mendapat perhatian yang serius, terutama dari aparat penegakan hukum dan lembaga layanan korban. Semoga analisis ini menjadi kontribusi kecil dalam memperkuat perlindungan hak korban kekerasan seksual di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay.